Ketika Sri Baduga Maharaja wafat, kerajaan Pajajaran dipimpin oleh Prabu Surawisesa, putra Sri Baduga dari Mayang Sunda dan juga cucu dari Prabu Susuk Tunggal. Surawisesa dipuji oleh carita parahyangan dengan sebutan Kasuran, atau Perwira Kadiran, atau Perkasa, dan Kuwanen, atau Pemberani. Selama 14 tahun masa pemerintahannya, Surawisesa melakukan 15 kali pertempuran. Adapun pujian dari penulis carita parahyangan memang berkaitan dengan keberanian Surawisesa dalam berbagai medan pertempuran yang dihadapinya. Nagara Kertabumi dan sumber Portugis mengisahkan bahwa Surawisesa pernah diutus ayahnya menghubungi Alfonso de Albuquerque atau Laksamana Bungker di Malaka. Surawisesa pergi ke Malaka 2 kali, yaitu pada 1512 dan 1521. Hasil kunjungan pertama adalah kunjungan penjajakan pihak Portugis pada 1513 yang diikuti oleh Tome Pires, sedangkan hasil kunjungan yang kedua adalah kedatangan utusan Portugis yang dipimpin oleh Hendrik de Leme, ipar Alfonso, ke ibu kota Pakuan Pajajaran, sekarang kota Bogor. Dalam kunjungan itu, disepakati persetujuan antara kerajaan Sunda dan Portugis mengenai perdagangan dan keamanan. Perjanjian ini dibuat tulisan rangkap 2, di mana masing-masing pihak memegang satu salinan. Menurut Sukanto, 1956, perjanjian itu ditandatangani tanggal 21 Agustus tahun 1522. Kesepakatan perjanjian itu bahwa Portugis akan mendirikan benteng di Banten dan Kalapa. Untuk itu tiap kapal Portugis yang datang akan diberi muatan lada yang harus ditukar dengan barang-barang keperluan yang diminta oleh orang Sunda. Kemudian pada saat benteng mulai dibangun, pihak Sunda akan menyerahkan 1000 karung lada tiap tahun untuk ditukarkan dengan muatan sebanyak 2 kostumodos, kurang lebih 351 kuintal. Perjanjian Pajajaran dan Portugis sangat mencemaskan Sultan Trenggana, Sultan Demak ketiga. Selat Malaka, pintu masuk perairan Nusantara sebelah utara sudah dikuasai Portugis yang berkedudukan di Malaka dan Samudera Pasai. Bila Selat Sunda yang menjadi pintu masuk perairan Nusantara di selatan juga dikuasai Portugis, maka jalur perdagangan laut yang menjadi urat nadi kehidupan ekonomi Demak terancam putus. Trenggana segera mengirim armadanya di bawah pimpinan Fadilah Khan yang menjadi senopati Demak. Fadilah Khan memperistri Ratu Pembayun, janda Pangeran Jayakelana. Kemudian ia pun menikah dengan Ratu Ayu, janda Sabranglor, Sultan Demak kedua. Dengan demikian, Fadilah menjadi menantu Raden Patah sekaligus menantu Susuhunan Jati Cirebon. Dari segi kekerabatan, Fadilah masih terhitung keponakan Susuhunan Jati karena buyutnya Barkta Zainal Abidin adalah adik Nurul Amin, kakek Susuhunan Jati dari pihak ayah. Selain itu Fadilah masih terhitung cucu Sunan Ampel, Ali Rahmatullah, sebab buyutnya adalah kakak Ibrahim Zainal Akbar ayah Sunan Ampel. Sunan Ampel sendiri adalah mertua Raden Patah yang merupakan Sultan Demak ke-1. Baros menyebut Fadilah dengan Faletehan. Lafal orang Portugis untuk Fadilah Khan. Tome Pinto menyebutnya Tagaril untuk Ki Fadil yang merupakan julukan Fadilah Khan sehari-hari. Kitab Kertabumi menyebutkan bahwa makam Fadilah Khan yang disebut juga Wong Agung Pase, terletak di puncak Gunung Sembung berdampingan dengan makam Susuhunan Jati. Hussein Jajaningrat 1913 menganggap Fadilah identik dengan Susuhunan Jati. Nama Fadilah sendiri baru muncul dalam buku Sejarah Indonesia susunan Sanusi Pain, 1950. Carita parahyangan menyebut Fadilah dengan Arya Burah. Pasukan Fadilah yang akan menyerang wilayah Pajajaran merupakan gabungan pasukan Demak dan Cirebon berjumlah 1967 orang. Sasaran pertama adalah Banten, pintu masuk Selat Sunda. Kedatangan pasukan ini telah didahului dengan huru-hara di Banten yang ditimbulkan oleh Pangeran Hasanuddin dan para pengikutnya. Kedatangan pasukan Fadilah menyebabkan pasukan Banten terdesak. Bupati Banten beserta keluarga dan pembesar keratonnya terpaksa mengungsi ke ibu kota Pakuan. Hasanuddin kemudian diangkat oleh ayahnya, Susuhunan Jati, menjadi Bupati Banten, 1526.
Setahun kemudian, Fadila bersama 1.452 orang pasukannya kembali menyerang dan merebut pelabuhan Kalapa. Bupati Kalapa bersama keluarga dan para menteri kerajaan yang bertugas di pelabuhan gugur dalam mempertahankan wilayahnya. Sementara itu, pasukan bantuan dari Pakuan pun dapat dipukul mundur. Keunggulan pasukan Fadila terletak pada penggunaan meriam yang tidak dimiliki oleh pasukan Pajajaran. Bantuan Portugis datang terlambat karena Francisco de Sá yang ditugaskan membangun benteng sesuai kesepakatan, diangkat menjadi gubernur Goa di India. Keberangkatan Portugis ke Sunda dipersiapkan dari Goa dengan 6 buah kapal. Galiun yang dinaiki de Sá dan berisi peralatan untuk membangun benteng di tanah Sunda terpaksa ditinggalkan karena armada ini dihantam badai di Teluk Benggala. De Sá tiba di Malaka tahun 1527. Ekspedisi ke Sunda bertolak dari Malaka. Mula-mula menuju Banten, akan tetapi karena Banten sudah dikuasai Hasanuddin, perjalanan dilanjutkan ke pelabuhan Kalapa. Di Muara Cisadane, de Sá memancangkan padrau pada tanggal 30 Juni tahun 1527 dan memberikan nama kepada Cisadane, Rio de Sá Jorge. Kemudian Galiun de Sá memisahkan diri. Hanya kapal Brigantin, dipimpin Duarte Coelho, yang langsung ke pelabuhan Kalapa. Coelho terlambat mengetahui perubahan situasi, kapalnya menepi terlalu dekat ke pantai dan menjadi mangsa sergapan pasukan Fadilah. Dengan kerusakan yang berat dan korban yang banyak, kapal Portugis ini berhasil meloloskan diri ke Pasai. Pada 1529 Portugis menyiapkan 8 buah kapal perang untuk melakukan serangan balasan, akan tetapi karena peristiwa 1527 yang menimpa pasukan Coelho demikian berat, maka tujuan armada lalu diubah menuju Pedu. Setelah Sri Baduga wafat, Pajajaran dengan Cirebon berada pada generasi yang sejajar. Meskipun yang berkuasa di Cirebon, Syarif Hidayat, akan tetapi di belakangnya berdiri Pangeran Cakrabuana atau Kuala Sungsang atau bernama pula Haji Abdullah Iman. Cakrabuana adalah kakak ayah Prabu Surawisesa. Dengan demikian, keengganan Cirebon menjamah pelabuhan atau wilayah lain di Pajajaran menjadi hilang. Meskipun, Cirebon sendiri sebenarnya relatif lemah. Akan tetapi berkat dukungan Demak, kedudukannya menjadi kuat. Setelah kedudukan Demak goyah, akibat kegagalan serbuannya ke Pasuruan dan Panarukan, di mana Sultan Trenggana sendiri terbunuh, yang kemudian disusul dengan perang perebutan tahta, maka Cirebon pun turut menjadi goyah pula. Hal inilah yang menyebabkan kedudukan Cirebon terdesak dan bahkan terlampaui oleh Banten di kemudian hari. Perang antara Cirebon dan Pajajaran berlangsung 5 tahun lamanya. Yang satu tidak berani naik ke darat, yang satunya lagi tak berani turun ke laut. Cirebon dan Demak hanya berhasil menguasai kota-kota pelabuhan. Hanya di bagian timur pasukan Cirebon berhasil bergerak lebih jauh ke selatan. Pertempuran dengan Galuh terjadi pada 1528. Di sini pun terlihat peran Demak karena kemenangan Cirebon terjadi berkat bantuan pasukan Meriam Demak, tepat pada saat pasukan Cirebon terdesak mundur. Pasukan Galuh tidak berdaya menghadapi panah besi yang besar yang menyemburkan kukus ireng dan bersuara seperti guntur serta memuntahkan logam panas. Tombak dan anak panah mereka lumpuh karena meriam. Maka jatuhlah Galuh. 2 tahun kemudian jatuh pula kerajaan Talaga, benteng terakhir kerajaan Galuh. Sumedang masuk ke dalam lingkaran pengaruh Cirebon dengan dinobatkannya Pangeran Santri menjadi Bupati Sumedang pada tanggal 21 Oktober tahun 1530. Pangeran Santri adalah cucu Pangeran Panjunan, kakak ipar Syarif Hidayat. Buyut Pangeran Santri adalah Syekh Datuk Kahfi pendiri pesantren pertama di Cirebon. Ia menjadi bupati karena pernikahannya dengan Satyasi, pucuk Umun Sumedang. Dan secara tidak resmi Sumedang menjadi daerah Cirebon. Dengan kedudukan yang kuat di timur Citarum, Cirebon merasa kedudukannya mapan. Selain itu, karena gerakan kepakuan selalu dapat dibendung oleh pasukan Surawisesa, maka kedua pihak mengambil jalan terbaik dengan berdamai dan mengakui kedudukan masing-masing. Pada 1531 tercapai perdamaian antara Surawisesa dengan Syarif Hidayat.
Masing-masing pihak berdiri sebagai negara merdeka. Di pihak Cirebon, ikut menandatangani naskah perjanjian, Pangeran Pasarean yang merupakan putra mahkota Cirebon, Fadilah Han dan Hasanuddin, Bupati Banten. Perjanjian damai dengan Cirebon memberikan peluang kepada Surawisesa untuk mengurus dalam negerinya. Setelah berhasil memadamkan beberapa pemberontakan, Surawisesa berkesempatan menerawang situasi dirinya dan kerajaannya. Warisan dari ayahnya hanya tinggal setengahnya, itu pun tanpa pelabuhan pantai utara yang pernah memperkaya Pajajaran dengan lautnya. Dengan dukungan 1.000 orang pasukan bala mati yang perkasa dan setia kepadanya lah, dirinya masih mampu mempertahankan daerah inti kerajaan Pajajaran. Dalam suasana seperti itulah, Surawisesa mengenang kebesaran ayahandanya Sang Sri Baduga Maharaja. Perjanjian damai dengan Cirebon memberi kesempatan kepadanya untuk menunjukkan rasa hormat terhadap mendiang ayahnya. Mungkin juga sekaligus menunjukkan penyesalannya karena ia tidak mampu mempertahankan keutuhan wilayah Pakuan Pajajaran yang diamanatkan kepada dirinya. Dalam tahun 1533, tepat 12 tahun setelah ayahnya wafat, ia membuat sasakala atau tanda peringatan buat ayahnya. Ditampilkannya di situ karya-karya besar yang telah dilakukan oleh susuhunan Pajajaran. Itulah prasasti batu tulis yang diletakkannya di Kabuyutan tempat tanda kekuasaan Sri Baduga, yang berupa lingga batu ditanamkan. Penempatannya sedemikian rupa sehingga kedudukan antara anak dengan ayah amat mudah terlihat. Si anak ingin agar apa yang dipujikan tentang ayahnya dengan mudah dapat diketahui dan dibaca orang. Surawisesa sendiri tidak berani berdiri sejajar dengan sang ayah Sri Baduga Maharaja. Demikianlah, batu tulis itu diletakkan agak ke belakang di samping kiri lingga batu. Surawisesa tidak menampilkan namanya dalam prasasti. Ia hanya meletakkan 2 buah batu di depan prasasti itu. Satu berisi astatala ukiran jejak tangan, yang lainnya berisi padatala ukiran jejak kaki. Mungkin pemasangan batu tulis itu bertepatan dengan upacara srada, yaitu penyempurnaan sukma, yang dilakukan setelah 12 tahun seorang raja wafat. Dengan upacara itu, sukma orang yang meninggal dianggap telah lepas hubungannya dengan dunia materi. Surawisesa dalam kisah tradisional lebih dikenal dengan sebutan Guru Gantangan atau Munding Laya di Kusuma. Permaisurinya, Kinawati, berasal dari kerajaan Tanjung Barat yang terletak di daerah Pasar Minggu, Jakarta Selatan, sekarang. Kinawati adalah puteri Mental Buana, cicit Mundingkawati yang kesemuanya penguasa di Tanjung Barat. Baik Pakuan maupun Tanjung Barat terletak di tepi Ciliwung. Di antara dua kerajaan ini, terletak kerajaan kecil Muara Beres di desa Karadenan yang dahulu Kawung Pandak. Surawisesa memerintah selama 14 tahun lamanya. 2 tahun setelah ia membuat prasasti sebagai sasakala untuk ayahnya, ia wafat dan dipusarakan di Padaren. Di antara raja-raja zaman Pajajaran, hanya dia dan ayahnya yang menjadi bahan kisah tradisional, baik babat maupun pantun. Babat Pajajaran atau babat Pakuan, misalnya, semata mengisahkan petualangan Surawisesa sang Guru Gantangan dengan sebuah cerita panji. Surawisesa digantikan oleh putranya, Ratu Dewata, Raja Pajajaran berikutnya.